Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca Bismillah. Bismillah. Untuk pembukaan materi yang pertama yang akan disampaikan Bapak Rizky Agung, waktunya saya persilahkan. Oke, Wah, ini saya share screen bisa Mbak ya? Tuh. Bisa, Mas, sudah jadi host. Oke, Iya. ya, eh ya hari ini kita bakal ngebahas web developer ya. Pertama, perkenalkan diri dulu. Saya Rizky Agung Prasetyo, saya Technical Lead dari PT Winosa Barata Jaya. Pertama mungkin tentang latar belakang dan pengalaman saya. Saya lulusan S1 Teknik Informatika di Universitas Teknokrat Indonesia. Lalu pengalaman eh, saya 7 tahun ya di web developer. Jadi pertama kali saya bekerja itu di Integrated Management Consultant, software house di Bandar Lampung sebagai web developer. Setelah itu saya eh, bekerja di PT Gunung Madu Plantation sebagai sistem analis selama 1 tahun ya. Kemudian saya pindah ke PT Winosa Barata Jaya sampai sekarang saya masih bekerja di sana. Awal masuk di sana saya sebagai eh, web developer, lalu kemudian diangkat jadi lead developer dan sekarang terakhir saya sebagai technical lead di Winosa Mitra Barata Jaya. Dan sedikit sharing tentang project yang pernah saya kerjakan. Pertama itu xdemia.com. Jadi xdemia.com ini project yang saya kerjakan di PT Winosa Barata Jaya sekarang. Di xdemia.com saya berperan sebagai full stack developer dan DevOps. Tuh, lalu eh, ada P4LX. Jadi xdemia dan P4LX ini base-nya di Belanda. Jadi ini salah satu project dari Uni Eropa organisasi untuk mendistribusikan eh, kurikulum dari negara-negara Eropa ke negara-negara berkembang, fokusnya ke edukasi dan sosial media ya, gitu. Lalu saya juga pernah mengerjakan tentang healthcare forecasting system di Bank BTN. Jadi eh, Bank BTN memiliki kemitraan untuk di rumah sakit dan mereka memprovide satu sistem untuk forecasting keuangannya yang transaksinya menggunakan Bank BTN itu. Lalu juga ada SIM Amakanie itu sistem kepegawaian daerah untuk BKD Intan Jaya. Di situ saya berperan sebagai back-end developer dan mobile developer. Lalu juga ada toolsbox.com itu ini project komunitas base. Jadi saya dan kawan-kawan membangun satu website masih on development, jadi masih dikembangkan sampai sekarang. eh, Ya mungkin itu beberapa project ya dan latar belakang saya yang bisa saya share. Ada beberapa mungkin yang nggak bisa saya share karena internal eh, platform aplikasi dari perusahaan jadi nggak bisa saya share. Oke, selanjutnya eh, tentang kondisi eh, kondisi industri website developer sekarang ya. Eh, jadi untuk industri web developer ini saya bagi jadi dua sisi ya. Ada sisi positif dan negatifnya untuk kondisinya sekarang. Jadi di industri web developer itu eh, gaji positifnya ya gaji masih kompetitif ya. Terus web developer ini salah satu pekerjaan yang lumayan fleksibel. Jadi kita bisa kerja remote. Eh, karena kita bisa kerja remote, banyak peluang bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri juga bisa kita dapat ya peluangnya. Tapi di sisi lain, eh, supply developer sekarang ini meningkat. Jadi kalau misalkan 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu ya pas COVID saat COVID itu
Kalau kita ngelamar di tech company itu kayaknya nggak terlalu sulit. Jadi bahkan kita nggak ngelamar aja kalau kita portofolionya bagus kayak di LinkedIn itu bakal banyak tawaran-tawaran. Tapi after pasca COVID, kalau kita lihat berita itu banyak PHK massal. eh, Akhirnya banyak developer-developer yang mencari kerja. Akhirnya supply developer sekarang meningkat. Lalu karena supply-nya meningkat, jadi persaingannya makin ketat gitu kan. Ditambah lagi perkembangan AI sekarang. AI itu untuk sekarang mungkin tidak menggantikan peran web developer ya, tapi eh, untuk junior ini agak riskan karena beberapa codingan eh, dasar tuh udah bisa digantikan oleh AI. Jadi semakin perusahaan tuh biasanya mencarinya udah role-nya medior to senior. Nah, lalu bagaimana dengan ke ketantangan yang ada di industri sekarang, kita masih bisa berkontribusi di industri yaitu dengan kompetensi. Jadi perusahaan membutuhkan talent-talent yang siap dikerja di perusahaan sekarang dengan kompetensi yang lebih baik tentunya ya. Itu. Lalu eh, seberapa besar kebutuhan tenaga kerja ya di web developer di industri sekarang itu? Di sini saya ada sedikit summary rangkuman tentang kebutuhan tenaga kerja dari sumber yang saya cari. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK Indonesia hampir mencapai 2 juta pada tahun 2025. Dan beberapa keterampilan yang paling dicari itu JavaScript, Python, Golang ya, dan framework seperti React.js, Vue.js, Laravel. Dan makin ke sini itu kebutuhan akan cloud computing seperti Amazon, Google Cloud Platform, dan Azure, dan juga itu lebih ke DevOps ya. Itu tinggi, permintaannya tinggi untuk sekarang. Dan juga cyber security. Eh, karena kalau kita perhatiin di Indonesia juga sekarang sudah mulai aware ya tentang keamanan itu. Dan sedikit bocoran spill tentang range salary ya di dunia web developer itu, tapi ini berdasarkan pengalaman dan lokasi ya gitu. Jadi contohnya entry level itu biasanya di 4 sampai 8 juta, medior career itu 10 sampai 20 dan senior itu 20 sampai 40, tapi ini juga based on location. Contoh kayak misalkan di Bandar Lampung, di tempat saya itu biasanya kalau entry level biasanya 0 sampai 2 tahun lah ya, 0 sampai 2 tahun itu sekitar 3 sampai 5 start awal. Tapi kalau di Jakarta kemarin ada kawan yang di Jakarta itu dia fresh graduate, entry level dia masuk di 7 juta. Jadi ya itu tergantung daerah ya. Gitu. Lalu di web developer sendiri kita ada eh, peran ya. Peran ini kayak roles di web developer itu dibagi menjadi beberapa. Jadi di web developer itu ada front end developer, back end developer, full stack dan spesialis. Nah, front end developer itu dia berfokus kepada tampilan dan interaksi. Tetapi selain itu juga dia bertanggung jawab atas optimasi website ya. Jadi eh, tantangan di front end itu adalah ketika kita pakai front end itu aset akan besar. Jadi bagaimana caranya kita improvement dari file menjadi lebih cepat diakses seperti itu. Dan juga logic-logic call API dan lain sebagainya. Lalu ada back-end developer. Di back-end developer itu tugasnya pengelolaan server, pembuatan aplikasi tentang bisnis logic dan pengolahan database. Dan kemudian ada full stack. Jadi tergantung dari perusahaan ya. Biasanya di perusahaan itu ada yang mereka split memisahkan antara front end dan back end developer. Lalu ada juga yang full stack. Jadi dia menguasai back end dan front end. Lalu juga ada roles tentang spesialis developer di web developer.
Contohnya ada DevOps, mobile dev, dan web security. DevOps sendiri itu jembatan antara development dan operasional. Jadi kalau misalkan di development itu ada pembuatan aplikasi front end, back end, di operasional kita kan ada untuk infrastruktur, lalu continuous integrated dan continuous delivery, CI/CD-nya, lalu juga ada eh, maintaining, monitoring dan security. Lalu di security juga ada biasanya kita ada pen test. Jadi mereka ada skenario test dan itu security dibagi dua ya, biasanya cyber security, blue team dan red team. Dia ada tim yang untuk bertahan dan untuk mencoba menyerang dari satu website. Oke, itu dari sisi peran. Lalu, nah buat yang mau belajar roadmap untuk belajar web developer itu awal dari dasar ya. Dasar itu kita belajar HTML, CSS, JavaScript. Lalu juga ada Git, Git atau biasanya ini disebutnya control version system ya. Itu biasa digunakan untuk GitHub, Bitbucket, dan GitLab. Git ini akan berguna satu untuk versioning code kita. Jadi satu ketika ada penambahan fitur atau pengupdatean aplikasi coding itu akan tersimpan di Git. Lalu juga untuk kolaborasi. Karena ketika kita terjun di industri, itu kita tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti nantinya akan bekerja sama-sama tim. Dan untuk mempermudah kolaborasi itu kita menggunakan Git. Tuh, setelah kita menguasai dasar dan juga Git, lalu ada em, nextnya framework front end. Framework front end itu terbagi dua ya tipenya. Ada SPA dan SSR. Jadi SPA itu seperti Vue.js dan React. Dan juga kalau untuk SSR biasanya ada Next dan Nuxt.js. Bedanya SPA dan SSR itu ketika SPA dia eh, file atau tampilan di create di client. Jadi di browser ya itu agak teknis sih ini tapi saya sedikit saja. Kalau SSR itu file yang akan ditampilkan di generate dulu di server. Nah itu bedanya ya SPA dan SSR. Lalu ada setelah kita mempelajari framework front end, kita juga harus mempelajari back end ya. Di back end ini ada yang harus dipelajarin seperti PHP, database, lalu bahasa pemrograman seperti Golang dan eh, Python dan lain-lain. Dan juga ada beberapa framework yang harus dipelajari di back end seperti Laravel, lalu eh, ada di Golang juga kita ada di Java juga ada Spring Boot dan Hibernate. Dan kemudian deployment dan DevOps. Nah, di deployment dan DevOps yang kita perlu pelajari itu seperti Jenkins, pipeline, dan operating system ya. Oke, ya ini roadmap jika kawan-kawan ingin belajar web developer. Ini tidak baku sih sebenarnya. Kalau kita misalkan ada kawan-kawan yang ingin belajar di back end-nya saja atau di front end-nya saja itu bisa. Cuman eh bagusnya sih pelajarin dari dasar sampai akhir dipelajari semua dan nanti di situ kita bisa lihat kita lebih tertarik ke front end, ke back end atau ke DevOps ya. Oke, lalu selain tadi kita mempelajari teknis, kompetensi teknis, sebenarnya ada kompetensi non teknis yang harus kita kuasai di industri web developer ya. Jadi pertama itu ada problem solving atau pemecahan masalah. Jadi untuk inti dari aplikasi itu kan sebenarnya memudahkan user untuk melakukan suatu proses ya. Nah, maka dari itu, kemampuan untuk pemecahan masalah secara logik itu adalah hal yang penting untuk dikuasai. Lalu juga kerjasama dan komunikasi karena di industri web developer pasti kita kerja sama-sama tim.
Eh, maka dari itu eh, skill komunikasi dan kerjasama itu penting. Lalu keinginan untuk terus belajar karena eh, di dunia teknologi ya khusus umumnya itu perkembangan lumayan masif dan cepat. Jadi kalau kita ingat dulu di tahun mungkin 2015, 2014 orang dengan kemampuan bisa framework Bootstrap itu kayaknya sudah sangat wah gitu. Kemudian di tahun 2000 ya 1920 sudah muncul Tailwind, Bootstrap udah jarang digunakan, sudah orang menggunakan framework segala macam. Lalu ya itu sangat cepat dan sampai sekarang juga sudah ada AI. Jadi ke kemauan ya mungkin kemauan untuk terus belajar itu sangat penting dan juga pemikiran analitis ya analitis karena ketika kita bergabung di dunia industri web development tidak selamanya kita mulai dari awal ya. Either kita mulai dari awal juga kita harus menganalisa kebutuhan. Lalu juga ketika kita sudah mengerjakan project legacy dari yang sebelumnya, kita juga harus menganalisa coding yang sudah dilegasikan oleh yang sebelumnya. Jadi pemikiran analitis ini sangat digunakan ya di industri web developer. Lalu selanjutnya ada tahapan development website. Nah, pertama eh, ini biasanya akan dilakukan oleh sistem analis atau bisnis analis ya. Mereka akan menganalisa kebutuhan dan menentukan MVP. Nah, itu yang awal adalah identifikasi dari tujuan bisnis dan target usernya, lalu prioritaskan fitur inti yang paling penting. Hal ini sangat penting ya untuk menentukan MVP karena ketika saat pengembangan website kita tidak menentukan MVP-nya, itu akan sangat liar pengembangannya dan kemungkinan prosesnya akan eh, jauh lebih lama gitu. Jadi harus ditentukan dulu MVP-nya dan identifikasi tujuan bisnisnya. Lalu setelah kita menentukan MVP-nya, itu bagian produk desain, UI UX dan arsitektur akan menyiapkan wireframe, mockup dan prototipenya dari desain yang sudah dibuat, maka akan ditentukan arsitektur teknisnya. Kita front end mau pakai apa, back end-nya dan juga database-nya. Setelah ditentukan, kita akan lanjut ke tahapan implementasi development. Itu ada bagian coding, back end dan front end akan mengimplementasikan dari desain dan arsitektur yang sudah ditentukan. Setelah proses development selesai, akan dijalankan proses testing. Dalam proses testing ini biasanya ada tiga testing ya, unit testing. Unit testing sendiri ada dua bagian. Biasanya ada yang dikerjakan oleh developer, ada yang dikerjakan oleh eh, automation tester QA. Lalu ada juga manual testing oleh QA testing. Dan terakhir biasanya ada juga dari automation testing. Dan untuk memvalidasi testing kita biasanya ada UAT atau user acceptance test yang akan di testing langsung oleh end user. Setelah end user setuju dengan aplikasi yang dikembangkan dan approve, lalu aplikasi akan dideploy ke production. Disinilah peran DevOps ya. DevOps akan menyesuaikan infrastruktur dengan dengan eh, produk atau aplikasi yang sudah diimplement dan menyesuaikan setup server dan automation CI/CD untuk rilis berulang. Karena dalam pengembangan biasanya eh, akan selalu ada fitur baru itu. Setelah deploy, kita akan melihat berapa traffic yang masuk di aplikasi ini dan eh, jika nanti ada kebutuhan, maka akan ada scaling dan performance. Jadi bentuk optimasi performance ini ada
caching. Caching kita biasa menggunakan Redis atau Memcache. Lalu juga ada CDN dan load balancer. Dan beberapa di perusahaan juga menggunakan orchestration seperti Kubernetes. Dan lalu setelah proses selesai, scaling performance, biasanya UX researcher akan mencari feedback user untuk menentukan pengembangan selanjutnya. Setelah itu akan prosesnya berulang, eh, maka di situ dibutuhkan automation CI/CD untuk eh, rilis berulang. Oke, itu gambaran ya dari tahap development atau pengembangan website. Lalu ada tips untuk kawan-kawan yang memulai karir di dunia web developer. Pertama, kawan-kawan bisa ngebangun membangun portofolio dengan membuat project dan menguploadnya di repositori ya seperti GitHub, GitLab dan Bitbucket. Lalu juga membuat personal website untuk portofolio dan juga mengikuti sertifikasi sertifikasi pelatihan. Kemudian eh, juga mengikuti project open source. Jadi untuk eh, banyak ya kayak project-project dari Vue.js atau React, mereka open public. Jadi eh, siapa saja yang mau berkontribusi itu bisa. Jadi kalau di repository GitHub atau GitLab dan lain-lain, itu kita bisa melakukan pull request. Sebelumnya kita harus melakukan fork dan pull request. Setelah pull request, mereka biasanya akan mereview dari fitur yang kita kerjakan. Jika approve, kita akan ditambahkan sebagai kontributor di project-project tersebut. Dan itu salah satu portofolio yang bagus ya untuk kalau kita mau melamar kerja di web developer. Selain ikut project open source, juga networking. Jadi jika kita ikut komunitas dan ya komunitas programmer juga sudah banyak ya di Indonesia ya. Ada Java Indonesia, PHP Indonesia, RTIK dan lain-lain. Jadi mereka juga biasanya sharing sharing knowledge di sana dan sharing pekerjaan juga ya tentunya. Lalu eh, memperbaiki portofolio di LinkedIn ya itu. Karena eh, LinkedIn sekarang sudah mempermudah untuk web developer untuk mencari kerja bahkan bukan di Indonesia saja ya, di luar juga. Jika kita ingin mencari peluang di luar, itu akan lebih mudah jika kita menggunakan LinkedIn. Lalu juga ikuti event-event tech gitu. Tech. Jadi kayak kemarin ada di Jakarta untuk security event di atau programming event. Nah, biasanya kita di sana bisa dapat koneksi dan membantu untuk networking. Oke, setelah itu persiapan untuk interview. Jadi setelah kita menyiapkan, sudah membangun portofolio, kita sudah ikut project open source dan koneksi sudah bagus, artinya kita sudah siap untuk melamar dan untuk interview. Jangan sampai kita udah sebar, udah banyak lamaran yang masuk ketika kita dipanggil kita nggak siap ya. Nah, makanya di sini ada persiapan interview. Di sini yang perlu kita siapkan itu algoritma dan sistem desain dan live coding. Jadi algoritma itu proses penyelesaian masalah ya yang kita harus kuatkan. Ini biasanya kita bisa latih di platform namanya HackerRank. Nah, mereka menyediakan fitur untuk tes logika di sana dengan coding tentunya. Lalu sistem desain. Jadi sistem desain ini lebih ke eh, front end. Jadi di front end tuh ada namanya eh, sistem design management. Jadi kita eh, contoh seperti yang sudah ada tuh kayak Tailwind. Jadi bagaimana cara menggunakan Tailwind dan lain sebagainya. Dan juga live coding, persiapan untuk live coding. Nah, ini live coding ini bisa dilakukan juga di HackerRank. Ini salah satu platform yang biasa saya gunakan juga sih. Dan banyak perusahaan besar yang menggunakan HackerRank untuk tes live codingnya. Jadi kalau kita sudah biasa live coding di HackerRank, mungkin akan lebih mudah ya dalam proses wawancara dan interviewnya.
Eh, ya mungkin itu saja sih materi dari saya. Lanjutnya eh, saya kembalikan ke moderator, Mbak. Itu. Baik, terima kasih Pak Rizky Agung. Sebelumnya materi sangat luar biasa. Selanjutnya sharing session oleh Bapak Hafiz. Waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Aryani, izin share screen ya. Oke, baik, apakah terlihat? Sudah Pak, Lihat ya, oke, jelas. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi nih ya. Matahari belum terlihat, kebetulan di sini hujan ya. Medan, Surabaya, hujan atau enggak nih? Rata ya seluruh Indonesia hujannya. Nah, eh, yang saya hormati Mas Rizky Agung ya selaku Technical Lead PT Winosa yang sudah menyempatkan hadir ya bersama RT Kota Bandar Lampung, kemudian Mbak Aryani, kemudian rekan-rekan semua ya, ada juga dari RT ya RT Jawa Timur, RT Lampung, kemudian juga teman-teman dosen dan mahasiswa. Oh iya ada Mbak Rina ya dari STIMIK Bina bukan jadi universitas ya Mbak ya Universitas Bani Saleh kemudian juga rekan-rekan dari Jambi Papua juga ada ya terima kasih. Hari ini saya sangat senang sekali ya kita bisa bertatap muka secara virtual di sini silaturahmi kita sharing-sharing ya berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, di sini temanya kita di web developer kompeten. Artinya kompeten itu eh, sesuai dengan standar. Jadi negara Indonesia itu punya standar namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, dimanapun dia web developer, mau di Aceh, mau di Papua, itu ketika dia mengikuti SKKNI artinya memiliki standar minimal. Nah, standar minimalnya itu dalam SKKNI. Oke. Kata orang tuh tak kenal maka tak sayang ya. Ya, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka ya kenalan ya. Nama saya Hafiz ya. Kalau nama lengkapnya Ali Hafiz ya, dipanggil Hafiz aja. Kebetulan di komunitas itu kita ada komunitas relawan TIK di Kota Bandar Lampung diberi kesempatan ya untuk menjadi ketua. Juga keseharian sebagai dosen ya di Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa di MCT Cendikia, khususnya di Prodi Bisnis Digital. Kemudian juga sebagai asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi, tentu teman-teman nggak asing ya dengan BNSP. Ya, biasanya nih mahasiswa mau lulus, mau wisuda itu syaratnya punya sertifikat BNSP. Nah, mungkin di sini ada juga ya yang sudah saya asesori ya untuk mendapatkan sertifikat BNSP. Kemudian juga sebagai auditor dan implementer ISO 27001 ini adalah standar internasional untuk keamanan informasi. Oke, udah ya kenalannya. Karena kalau terlalu lama nanti semakin dalam dan susah dilupakan. Oke, jadi gini. Untuk menjadi seorang yang kompeten, nah ini kan ada yang mahasiswa, ada yang siswa, ada yang dosen, ya ada berbagai latar belakang ya. Biasanya kita dituntut untuk kompeten. Wah, kamu ini kompeten. Wah, kamu ini nggak kompeten. Sebenarnya seperti apa konsep kompeten itu? Nah, di dalam sebuah profesi ya, disebut kompeten ketika dia memenuhi tiga hal ya, tiga aspek. Yang pertama itu skill sendiri. Skill itu artinya praktik ya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah sikap. Nah, tiga hal inilah yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Contoh begini, jika seseorang hebat nih ya, skillnya hebat, pengetahuannya oke, tapi sikapnya nggak bagus ya,
dia disuruh kerja, dimintain kerja nggak mau, dengan teman berantem terus. Nah itu nggak lama tuh kerja di sana. Nah kemudian ada yang sikapnya bagus, ya, skillnya oke, pengetahuan kurang, oh, masih bisa disuruh belajar. Atau skill kurang, pengetahuan oke, sikap oke, masih bisa disuruh belajar. Nah makanya tiga hal ini yang menjadi perhatian ya untuk kompetensi kita siapapun, apalagi di bidang IT ya, web developer. Skill itu seperti apa? Kemampuan praktis, ngodingnya itu ya memang bisa mengoperasikan tool-tool yang digunakan ya dalam pengembangan website. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizky ya, apa saja tool yang digunakan, kita pakai platform apa saja, pakai framework apa saja ya. Diberi tugas itu selesai teknis. Coba bikin modul ini, coba bikin database terdiri dari tabel bla bla bla. Nah, itu. Kemudian pengetahuan. Nah, ini pemahaman teoritis ya, konsep dan prosedur. Bagaimana misalkan membuat diagram alirnya, membaca diagram alir dari data yang akan kita website kita kembangkan. Apa beda PHP, HTML? Nah, apa beda framework A dengan framework B? Nah, itu kita harus mengerti juga sebagai seorang web developer. Kemudian sikap nih. Sikap sangat penting. Jadi gimana seorang web developer tentu nggak melulu kita ngadepin laptop kan, nggak melulu kita mijitin keyboard, tapi kita akan berdiskusi dengan tim, akan berdiskusi juga dengan klien, dengan bos. Ya, kita kerja sebagai web developer. Kalau nggak bisa komunikasi dengan bos, dibilangin A, ngerjain yang B. Ya udah. Nah, itu mau dia skillful, hebat, pengetahuan oke, itu bisa lewat. Nah, ini penting banget ya, skill kita, pengetahuan, dan sikap. Tentu ini bukan hanya di kerjaan web developer, di semua pun seperti itu. Ya, kompetensi dalam sikap itu penting. Oke, karena khusus kita bahasan kali ini adalah tentang web developer, apa sih standar kompetensi minimal ya? Standar kompetensi web developer di Indonesia bisa apa? Nah, ini ada unit kompetensinya ya. Jadi bisa apa seorang web developer di Indonesia itu? Yang pertama bisa mengimplementasikan user interface ya, bikin UI ya, bikin UI, bikin UI mulai dari dia merancang ya mock-up-nya seperti apa ya sampai dia implementasi user interface-nya itu ke dalam misalkan prototype. Nah, ini ya. Ini belum masuk istilahnya belum masuk ke dalam codingan ya. Ibaratnya kalau user interface ya kita buat dari awal pakai Visio, pakai Figma. Nah, itu jadi. Nah, ini ya, ini untuk user interface. Kemudian kalau yang kedua ya, menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman ya, berbasis teks, grafik dan multimedia. Jadi buat codingannya ya ada teksnya, ada grafik atau gambar, ada multimedia atau video. Nah, di sini webnya itu ya bukan hanya teks saja, tapi ada gambar dan ada video walaupun itu misalkan ngambil dari YouTube. Nah, kita attach di sana. Kemudian menyusun fungsi, file, dan sumber daya pemrograman dalam organisasi yang rapi. Jadi dalam ngoding ya perlu buat apa namanya baris-baris kodenya itu yang rapi. Penyusunan folder-foldernya itu yang rapi. Beda lagi kalau kita misalkan mengembangkan webnya menggunakan framework ya. Nah, itu udah rapi. Tapi kalau misalkan native ya, PHP native ya itu berarti kita perlu kemampuan menata file-file folder yang ada di sana. Kemudian juga menulis kode dengan prinsip sesuai guideline dan best practice. Dalam ngoding pun nggak sembarang ngoding ya. Ada guideline-nya. Misalkan kita bekerja dalam sebuah tim. Uh, Sebuah tim, misalkan ada yang berpindah nih. Nah, di dalamnya itu kita menerapkan prinsip coding guideline, kita beri petunjuk-petunjuk ya sehingga programmer selanjutnya yang meneruskan pekerjaan kita itu bisa membaca dan bisa meneruskan. Kemudian mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Nah, ini penting banget nih ya. Jadi, walaupun sekarang itu sudah AOP, pemrograman terstruktur itu kita perlu bisa juga ya.
Kemudian menggunakan library atau komponen pre-existing ya. Seperti apa ya library? Jadi tujuannya penggunaan library itu sebenarnya untuk mempercepat tugas kita juga. Misalkan bagaimana dalam membuat laporan, ekspor PDF, kemudian untuk database, kemudian untuk penggunaan tampilan segala macam. Ya, jadi kita ibaratnya ada bahan baku yang sudah jadi, modul sudah ada, kita tinggal panggil. Nah, daripada kita buat dari awal gitu, jadi dengan penggunaan library, komponen pre-existing, pekerjaan kita jadi lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya dengan oleh Mas Rizky ya tentang peluang web developer. Ini penambahan sedikit ya. Kalau teman-teman cari seberapa besar sebenarnya peluang web developer ya, boleh nih. Ini saya buka di ada di LinkedIn, ada di Indeed, ada di Jobstreet ya. Di Job Street ya, kalau kita lihat Job Street ini itu ada seribuan, wah 1.000 peluangan web developer, wah luar biasa ya 1.000. Lumayan lah ya. Kemudian di LinkedIn, nah ini banyak juga ya. LinkedIn, kemudian di Indeed ya itu ada 300-an. Berapa gajinya? Range-nya itu ya di sini rata-rata 5 juta sampai dengan 8 juta. Lumayan lah ya. UMR Lampung 3 juta ya. Wah, itu udah jauh di atas UMR ya. Apalagi kalau misalkan kerjanya remote. Kita di desa, kerjanya remote, gaji 8 juta. Wow, cocok banget. Kita bisa nabung banyak ya enggak? Nah, jadi salah satu pekerjaan yang bisa dari jauh ya tanpa kita harus datang ke kantor, ya web developer. Itulah enaknya. Apalagi seperti Mas Rizky tadi, ya kliennya ada yang dari Belanda, ada yang dari Aussie, Australia. Bayangkan gaji kita dolar, kita hidupnya di desa. Wah, $1 16.000. Gajinya ratusan dolar. Di kampung ya semuanya kita tinggal metik. Ya mau sayuran, mau apa, wah enak banget. Nah itulah ya artinya peluang ya untuk menjadi seorang web developer. Nah ini peluangnya kita ngomongin enaknya. Nah, kemudian kita sekarang ngomongin requirement-nya. Requirement menjadi seorang web developer itu seperti apa? Ini saya ambil juga ya dari LinkedIn Jobstreet ya. Requirement seorang web developer itu bachelor degree ya. Itu S1, mau dia SI, mau dia TI ya, itu terserah. Yang penting dia ilmu komputer. Kemudian must be fluent in English ya, itu kalau mau dapat klien luar negeri ya harus fluent atau fasih bahasa Inggris ya. Tapi sekarang kan ada AI ya, mau dia klien ngomong bahasa Inggris ya kita bisa terjemahkan ya menggunakan ya kita rekam ya langsung translate. Nah, itu kan bisa. Kemudian basic understanding of programming language ya Java, kemudian Python, PHP. Nah, ini PHP dan HTML ini menjadi dasar banget ya. PHP, HTML, JavaScript dan CSS itu udah wajib tahu, wajib ngerti lah ya untuk menjadi seorang web developer. Ya, D3 itu bisa. Nah, ini selain itu ya eh, bukan hanya kemampuan teknis yang perlu kita miliki, tapi non teknis. Seperti apa non teknis? Ya, problem solving, ya, kemudian kerjasama tim. Nah, bisa berkomunikasi efektif, ya, kemudian apa namanya memiliki time management skill. Jadi bukan hanya kemampuan teknis bisa ngoding, tapi kita bisa manajemen waktu. Dia bagus sih ngodingnya, hebat pengetahuannya, tapi dia minta kerja selesai sehari, dia selesainya seminggu. Wah, udah itu kacau. Ya, perusahaan bisa rugi, ya, mendapat notice dari klien, otomatis ya web developernya juga ya bisa dihentikan. Kemudian juga ini ada minimal pengalaman 1 tahun di web development, experience with WordPress ya. Nah, ini WordPress jadi penting juga nih. Kenapa? 60% website yang ada di dunia itu menggunakan WordPress. Bayangkan, 60% website yang ada di dunia itu pakai WordPress. Teman-teman udah
pernah ngecek website kampusnya dibuat sama WordPress atau apa? Boleh dicek ya, beberapa website bahkan di Lampung ada website yang dibuat pakai WordPress. Untuk front end-nya ya, beda dengan sistem informasi itu beda. Kenapa? Ya karena lebih mudah, maintenance maintenance lebih enak, dukungan itu luar biasa, kita bisa update tiap saat ya. Nah, kalau kita kembangin sendiri, waduh, repot ya. Itulah kemudahan kita pakai WordPress. Makanya jangan jangan apa namanya enggan belajar WordPress. WordPress itu penting juga. Kenapa? Pasarnya luas ya. Sekali klik website jadi ya. Penggunaan Bootstrap, Tailwind dan lain sebagainya. Nah, Google Analytics nih. Google Analytics juga ini terkait dengan search engine optimization ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat tadi ya unit kompetensi seorang web developer, requirement seorang web developer, peluang web developer itu lumayan besar. Kemudian basic salary dari web developer, arti itu semua artinya ya eh, ini nggak bisa kita abaikan ya. Kalau kita seorang mahasiswa IT ya menjadi seorang web developer itu memang sudah jurusannya. Kalau mau menekuni itu ya lumayan juga gitu ya dari sisi salary, kemudian dari sisi pendapatan kita bisa bekerja, bisa dapetin dolar, bisa bekerja secara remote dari rumah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan itu semua ya? Karena kalau kita lihat ya, saya sebagai dosen ya, kalau kalau saya lihat nih, lulusan yang dia itu bekerjanya sesuai dengan jurusan itu nggak banyak. Hanya orang-orang tertentu saja yang dari awal memang mempersiapkan, ya. Jadi apa yang perlu disiapkan oleh kita yang misalkan mau berkarir menjadi seorang web developer atau sekarang belum punya banyak pengalaman, belum punya banyak portofolio. Yang pertama ya, learn ya, belajar tentunya ya. Belajar ya bisa di kampus ya karena memang ada mata kuliahnya, mata kuliah web development, mata kuliah database, mata kuliah sistem analis gitu. Belajar yang serius, jangan nggak masuk terus ya. Belajar, dapat nilai A, wah itu bagus. Kemudian belajar mandiri di berbagai platform di Komdigi itu ada Digitalent ya. Bisa ikut-ikut webinar di Udemy dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Sekarang itu tempat belajar banyak banget. Tapi godaannya juga banyak ya. Main game. Wah, udah. Kita lebih milih main game ya timbang buka codingan ya. Nah, itu tuh godaannya. Dulu jarang orang mau bikin website belajarnya di mana? Ya antara buka buku ya atau benar-benar nanya atau di mailing list di grup-grup. Sekarang buka Google, buka ChatGPT selesai. Nah, itu tapi godaannya banyak lagi. Kemudian kita bisa ikutin project atau komunitas ya. Project-project dosen, diajak dosen, yuk kembangin ini ikut ya. Kita dikasih bagian apa, kerjakan dengan baik. Atau teman ada project, boleh. Teman ada yang lagi ngerjain TA bantuin ya, ya boleh juga ya. PKL nih, jangan lupa juga. Kita sebagai mahasiswa biasanya ada PKL ya. Apalagi sekarang ada magang berdampak, misalkan magangnya di perusahaan IT, pengembangan web, nah ikut ya kita magang. Kemudian yang ketiga ya, ini penting juga ya, apalagi kita misalkan mau lulus nih atau sudah bekerja nih ya. Itu sertifikasi. Kenapa sertifikasi? Itu tadi. Ketika kita sudah memiliki sertifikat, ya tersertifikasi, artinya kemampuan kita itu sudah diakui nasional atau internasional. Memiliki standar ya, misalkan standar BNSP, ya artinya dia memiliki kompetensi sesuai. Kenapa? Ya jadi dia nggak perusahaan ini ketika merekrut mensyaratkan sertifikat BNSP, sertifikat AWS, Oracle segala macam, artinya dia nggak perlu diuji banyak-banyak lagi, nggak perlu dites lagi. Dia sudah memiliki ini standarnya gitu ya. Nah, ini penting karena sekarang sudah mulai banyak ketika rekrutmen ya itu pakai sertifikat-sertifikat tertentu ya itu untuk memudahkan ya. Bayangkan nih kalau ya ketika buka lowongan yang lamar 1.000. Waduh, repot juga kan.
Nah, makanya untuk memfilter itu dari sisi administrasi memiliki sertifikat-sertifikat, ya, itu untuk meminimalisir, mengefisiensi waktu pemilihan itu tadi, ya. Ikut-ikut komunitas boleh, ya, kalau di Lampung. Nah, di Indonesia juga relawan TIK itu seluruh Indonesia, ya. Ini ada Kak Fatrohman yang dari Jawa Timur, ya. Nah, bisa kalau misalkan ada yang dari Jawa Timur ikutan komunitas RTIK Jawa Timur. Nah, itu. Nah, banyak juga komunitas-komunitas yang lainnya di Lampung juga ada komunitas web dev, ya, Lampung Dev, ya. Nah, itu kalau mau ikut RTIK Lampung juga boleh. Kita bahas-bahas juga, ya. Anggota-anggota RTIK Kota Bandar Lampung juga terdiri dari dosen-dosen dan praktisi, ya. Boleh gabung. Oke, oke, terima kasih itu dari saya. Nah, jangan lupa, ya, di follow, ya, kita berteman, ya. Ini garansi fallback, ya. Instagram saya Ali Ansukar Hafiz, ya. Kemudian Instagram Ertik, ya, Ertik Bandar Lampung. Kemudian Instagram Winosa Mitra, ya. Kalau mau lihat portofolio kegiatan di PT Winosa Mitra itu boleh banget, ya. Silahkan. Nah, ini. Nanti, ya, di akhir untuk sertifikat kehadiran juga akan dijelaskan oleh Mbak Aryani. Oke, terima kasih, ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Aryani. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali Hafiz yang sudah memberikan materinya sangat menarik dan bermanfaat ya tentunya. Eh, karena materinya sudah disampaikan oleh dua narasumber kita yaitu Bapak Rizky Agung dan Pak Ali Hafiz yang sangat luar biasa ya materinya. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jika ada yang ingin dipertanyakan bisa raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Oh ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya di sini, saya ingin menginformasikan webinar kali ini kita bisa mendapatkan sertifikatnya ya dengan cara kita bisa login ke web web Maestro Academy. Un- Tapi sebelum itu kita harus mengisi presensi. Presensi akan diberikan di akhir acara nanti. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Ada yang nanya di kolom chat. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan dari Bapak Umaidi. Di era saat ini, bagi pemula yang ingin menjadi web developer, lebih baik belajar Chrome atau belajar basic pemrograman dari nol. Bisa dijawab Bapak Rizky Agung atau Pak Ali Hafiz. Ya, ini Mas Rizky ini. Oke, Caranya nih. boleh. Jadi kalau di era AI sekarang emang memudahkan ya kita belajar pakai AI. Dan sebenarnya lebih baik belajar prompt atau belajar basic programan dari nol, eh, nggak harus milih salah satu juga sih. Kita bisa belajar dua-duanya karena eh, kita mau belajar dari nol kalau udah ada AI juga kayaknya sayang ya disia-siain. Jadi
lebih baik belajar basic pemrograman dari nol tapi dibantu sama AI gitu. Tapi tetap harus belajar promnya juga ya, karena kalau promnya salah nanti kurang efektif dia di AI-nya gitu. Jadi untuk sekarang sih lebih baik belajar pemrograman tapi dibantu sama AI gitu. Jadi jangan pilih salah satu, ambil aja dua-duanya gitu. Baik, terima kasih Pak Rizky Agung sudah menjawab pertanyaan dari Kak Ya, Umaidi Mbak. ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan Pak Ali Hafiz? Gimana tanggapannya jawaban dari Pak Umaidi? Iya, betul banget ya kata Pak Rizky. Jadi nomor satu atau dua, pilih aku atau dia, kenapa nggak pilih dua-duanya? Ya nggak Mas ya, bisa dua-duanya, karena itu untuk memudahkan. eh, Web developer yang menggunakan AI itu akan lebih unggul dari web developer yang tidak menggunakan AI. Wah, keren kan? Eh, Quote hari ini. Oke. Terima kasih sudah menjawab. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Pak Umaidi. Selanjutnya ini menarik juga Pak. Pertanyaan dari Pak Zakiatun ya. Pertanyaan izin bertanya Bapak Hafiz. Nah, dikhususkan kepada Bapak Al Hafiz nih. Untuk sertifikasi BNSC Programmer, jenisnya apa saja ya Pak? Dan untuk biayanya kisaran berapa? Terima kasih. Bisa langsung Iya. dikasih Pak Ali. Oke, terima kasih. Ini Ibu Zakia Tunufus ya. Oke, Ibu Zakia dari mana nih? Nah, jadi untuk web developer saat ini, programmer ya, programmer, web developer itu satu rumpun ya. Ya biasanya itu ada tiga. Jadi pertama web developer itu dia khusus kepada web, ya. Kemudian ada programmer. Nah, programmer ini sebenarnya bisa web, bisa desktop, bisa mobile. Tapi memang khusus ada yang mobile programmer. Nah, tiga, jadi terbagi tiga untuk profesi ya. Jadi web developer, kemudian programmer, mobile programmer itu profesi. Nah ini kalau biaya gimana? Nah biaya itu rata-rata ya, karena setiap lembaga sertifikasi itu beda-beda. Tapi standarnya itu rata-rata untuk yang junior itu mulai 1 juta. 1 juta untuk pelatihan dan sertifikasi. Nah, kebetulan untuk yang mengikuti ini nanti bisa dikasih diskon 50% nih, ya. Jadi, untuk pelatihan dan sertifikasi web developer itu hanya 500.000 gitu. Kalau mau daftar hari ini bisa dapat diskon jadi hanya 400.000 untuk pelatihan dan sertifikasi. Oke nggak tuh? Boleh ya? Nanti boleh dicat aja di grup untuk info yang selanjutnya ya. Nanti juga setelah ini teman-teman dapat sertifikat ya, sertifikat apa namanya portofolio mengikuti seperti webinar, pelatihan, apa namanya pelatihan kompetensi. Misalkan ini temanya web developer itu menjadi syarat dalam mengikuti sertifikasi BNSP gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Zakiatul Nufus. Ada satu lagi dari Pak Fari, Mas Rizky ini. Oke. Ini langsung dijawab aja ya kali ya. Yang Langsung dari dijawab. Ya, nggak apa-apa. oh, Jurusan ke Pak Rizky Agung. oh, oke. Jadi di kerjaan sekarang pakai AI apa enggak? Kalau AI yang dimaksud ini AI untuk chatbot chatbox ya. Untuk tanya jawab sih kita pakai di kantor pakai ChatGPT. eh Terus yang dipakai tapi nggak semua coding kita pakai. Ada tugas kita lempar ke AI enggak. Jadi karena kalau di kerjaan kadang kita ada riset juga ya. Contoh misalkan satu fitur berat nih, terus kita mau improve performance-nya. Nah, kita mau nentuin teknologi apa yang mau kita pakai. Misalkan pakai Java atau pakai Golang. Nah, untuk ngebantu riset itu kita pakai ChatGPT biasanya. Tapi sebagai alat bantu, tetap nanti kita testing lagi.
Atau ketika kita ngelakuin coding juga misalkan eh, ada fitur baru nih yang belum pernah kita tahu. Contoh misalkan kita mau buat end-to-end encryption. Terus kita belum tahu nih metodenya memakai apa. Nah, nanti AI itu ngebantu banget tuh hal-hal kayak gitu. Eh, Kita bisa tanya AI. Selama ini sih kita pakainya ChatGPT. Ya itu sih Mbak biasanya. Mas Fahri ya kalau nggak ya. Oke, gitu. Terima kasih Pak Rizky sudah menjelaskan. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Oh dari ya, Mbak Rina ya. Izin bertanya dan sharing pengalamannya. Aplikasi berbasis website untuk sistem informasi akuntansi yang paling banyak diminati oleh perusahaan seperti apa? Saya langsung jawab Pak Rizky. oke. Aplikasi berbasis website untuk informasi akunting yang paling banyak diminati. Nah, kalau untuk akunting ya ini ya biasanya yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si perusahaan. Di kayak pengalaman sedikit saya buka waktu kayak di Gunung Madu itu mereka biasanya kalau perusahaan ini perusahaan besar mereka maunya ERP. Jadi nggak khusus untuk akunting aja. Jadi aplikasi ini menyeluruh. Jadi dari bagian pabrik, bagian gudang, bagian warehouse, ya warehouse gudang ya. Lalu bagian lain-lain itu udah mencakup. Jadi biasanya kalau perusahaan yang sudah besar itu biasanya maunya ERP. Tapi kalau misalnya ini perusahaan yang butuh akuntansi aja, sebenarnya ya sebisa mungkin yang fleksibel. Mereka butuh biasanya yang modulnya bisa ditambah atau misalkan fieldnya bisa disesuaikan yang kayak gitu. Contohnya mungkin ada kayak Udo atau Accurate yang kayak gitu ya. Dan biasanya juga mereka butuh yang online karena biasanya si si owner kadang minta lifetime report atau kayak apa namanya eh, kantor satu dan kantor dua itu jaraknya agak jauh jadi butuh online. Ya, kurang lebih kalau untuk akunting seperti itu sih untuk perusahaan-perusahaan sekarang gitu. Terima kasih. Semoga sudah menjawab ya pertanyaan dari Mbak Rina Fitriani. Oke, Mbak. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi teman-teman semuanya? Itu dari Nyoman ada, dari Bapak Nyoman Oh dan ya, Umaidi. mohon maaf. Pertanyaan dari Pak Yoman, izin bertanya Pak Rizky Agung, gimana menurut Bapak soal tren vibe coding yang lagi berkembang di dunia web developer sekarang? Oke, vibe coding. Berarti mungkin bahasa pemrograman yang lagi vibe ya sekarang ya. Sebenarnya kalau untuk di dunia coding kita nggak bisa ngikutin ini ya, nggak ngikutin tren ya. Oke, mungkin kita ngikutin perkembangan. Cuman yang paling penting itu ngikutin kebutuhan. Jadi contoh kalau kita ngebuat satu aplikasi yang sederhana, contoh misalkan untuk POS gitu ya. Kita nggak perlu pakai kayak back end front end, back endnya pakai Golang, terus front endnya pakai Next.js dan lain-lain, karena overkill ya. Jadinya terlalu berlebihan. Atau ketika kita mau buat sistem yang lumayan butuh teknologi yang performanya kenceng, contoh kayak kita mau buat image enhancement, jadi untuk memperbaiki gambar gitu ya untuk kayak AI, tapi kita aja pakai contoh pakai PHP yang bukan PHP-nya jelek ya, tapi kurang tepat kalau kita pakai itu gitu. Jadi sebenarnya untuk Vibe coding, coding yang atau bahasa pemrograman itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, contoh kalau misalnya kita butuh satu backend API yang kenceng, ya biasanya kita pakai Golang yang biasa dipakai. Atau kita butuh bahasa pemrograman atau teknologi yang bagus nih untuk real time bisa pakai Elixir misalkan ya seperti itu. Jadi bahasa pemrograman atau coding yang dipakai itu disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya pertanyaan dari Pak Ya, Yoman. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. ya, ya. Pertanyaannya itu dari Pak Farimadian ya.
cara Mm-mm. untuk menentukan nilai sebuah project IT gimana ya? Adakah best Oke, practice saat ini yang sering digunakan? kalau Apa best saja? practice mungkin ya nggak ada bakunya ya kalau untuk penentuan nilai. Sebenarnya ada mungkin penentuan nilai baku yang tak pernah tahu itu kalau di pemerintahan mereka udah menyiapkan ya. Nggak harus diikutin tapi ada eh, standar nilai atau harga project ya. Nah, tapi kalau biasanya kalau misalnya ini perusahaan yang swasta atau kayak project-project di perusahaan, pertama yang pasti kita hitung budget yang kita keluarin ya operasional dari manpower. Misalkan satu project contoh aplikasi cafe misalkan kayak Fore gitu ya, ada aplikasi mobile, ada back end. Kita bisa hitung nih kebutuhannya. Contoh kita butuh satu web developer, satu mobile developer, satu back end. Lalu kita butuh eh, UI, UX dan security gitu. Terus kita hitung manpowernya, misalkan manpower front end itu misalkan per bulan kita taruh di angka 8 juta misalkan front end. Back end juga misalkan 8 juta, berarti kan 3 orang 8 juta ini udah eh, 24 juta ya tambah tadi misalkan ada UI UX dan security, taruh UI UX kita kasih ya di angka 7 juta dan security di angka 5 juta misalkan. Ini contoh aja misalkan total 34 juta. Lalu kita kan ada biaya operasional, lalu ada biaya server dan biaya maintenance. Nah, jadi disesuaikan dengan yang biaya operasional yang kita keluarin, lalu kita ambil spare juga untuk dana-dana tidak terduga gitu. Jadi di RAB-nya kita kita lebihin lah untuk karena di satu project pasti ada contoh hal yang tak terduga. Misalkan si kita udah jadi nih aplikasi, tapi klien minta ada perubahan sedikit, ngerubah tampilan atau ngerubah fitur, artinya kan ngerubah timeline, artinya kita ngerubah pembayaran juga. Jadi kita harus nyiapin dana-dana tidak terduga juga gitu. Di luar dari itu kita mungkin si project ownernya tetap masih harus ngambil keuntungan misalkan 10% dari nilai project yang kayak gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih. Jadi budgeting dari resource yang dibutuhin, biaya operasional, dan penambahan biaya tak terduga itu mungkin 10%, lalu tambah 5% lagi untuk ya keuntungan si project ya. Gitu. Kurang lebih gitu biasanya kita cara ngitungnya. Terima kasih Pak Rizky. Oke, Ini Pak. ada satu pertanyaan lagi dikhususkan ke Bapak Ali Hafiz. Pertanyaannya dari Pak Umaidi. Oh ya Pak, untuk sertifikasi senior developer atau senior programmer di BNSP ada nggak ya Pak? Pertanyaan dari Pak Umaidi. Mohon dijawab Pak Ali Hafiz. Oke, Pak Humaydi. Jadi di dalam eh, KKNI itu ada level 1 sampai 9. Nah, senior programmer itu masuk ke dalam level 8. Nah, biasanya kalau di SMK, di SMA itu levelnya 3. Ketika di kuliah levelnya 5. Nah, untuk di sertifikasi BNSP gitu juga. Jadi ada junior programmer, programmer, dan senior programmer. Nah, itu tentu itu akan berbeda di unit kompetensinya. Kalau di junior, seperti yang tadi itu junior web developer ya, itu unit kompetensinya hanya 6. Nah, kemudian kalau di yang web developer itu bisa jadi di 10 ya, 10 sampai 15. Kalau senior itu 30 unit kompetensi. Nah, itu luar biasa ya. Jadi benar-benar full stack web developer. Nah, begitu juga untuk biayanya. Nah, itu lebih lagi gitu. Eh, Terima kasih Pak Ali Hafiz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Umaidi. Mungkin pertanyaannya sudah cukup ya, Terakhir, Mbak Wahyu. Pak Wahyu. Habis itu closing kali ya. Oh ini. Oke nih, langsung aja ya. Iya. Oke, oke. Jadi pertanyaannya untuk biaya tadi udah jelasin, tapi kliennya ghosting. Ada tips nggak biar kliennya nggak ghosting? Ghosting.
Klien ghosting ini tergantung ya. Kalau misalkan projectnya udah jalan itu ghosting, ya antisipasinya kita harusnya biasanya minta DP. Ya paling nggak 30 sampai 50% lah ya. Jadi nge-cover itu. Kalau sebelum DP udah ghosting ya berarti mungkin dari sisi kitanya tuh yang butuh dievaluasi. Contoh penawaran kitanya atau pitching kitanya kurang bagus gitu ya. Jadi udah sesuai sama kebutuhan klien apa belum. Tapi kalau misalnya udah deal sama klien terus tiba-tiba kliennya ghosting, ya itu antisipasinya pakai DP. Tentu kita butuh kontrak juga kontrak tertulis ya, kontrak tertulis dan dengan materai dan kalau bisa ada legalitas juga jadi lebih aman. Karena biasanya project IT lumayan gede, jadi legalitas juga lumayan penting. Tapi kalau misalnya klien ngeghostingnya sebelum deal project, nah itu berarti yang butuh kita evaluasi dari kitanya. Apakah nilainya dirasa kurang terlalu tinggi atau value yang kita kasihnya itu kurang banyak kayak gitu. Jadi antara dua itu aja sih biasanya gitu. Oke, itu Mbak. Ya, Kita menjawab ya Pak ya, ya. Pak Wahyu Pemudi. Mungkin hanya sekian ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga sudah menjawab dari Pak Rizky Agung dan Pak Ali Hafiz. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan rekan-rekan semuanya. Selanjutnya bisa minta waktunya untuk dokumentasi, bisa on cam buat teman-teman semuanya. Mute kayaknya Mbak. Tadi di mute Yan. Diulang apa tadi? Tadi di mute. Oh ya, mohon maaf. Apakah udah on cam? Udah siap semuanya? Sudah menunjukkan pose tercantik dan tercakepnya? Ya udah, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Mulai. Dua. Baik, terima kasih waktunya untuk rekan-rekan semuanya. Kita masuk sesi terakhir hingga sesi penutup. Baik, saya selaku moderator, jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rizky. Terima Makasih kasih Mas, Mbak makasih Aryani. semua. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Untuk link presensinya nanti saya share kembali di grup ya. Dan untuk saya ingatkan kembali untuk klaim sertifikatnya bisa lewat web Maestro Academy dan akan dijelaskan di grup